sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kesempatan hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, paparan kami, saya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Kota Depok, adapun program-program kegiatan yang sudah kami lakukan dalam periode ini yaitu tahun 2022. Penilaian kinerja kepala sekolah oleh saya sendiri. Perkenalkan Bapak, saya Tuti Herawati, Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Kota Depok. Ini adalah program kami yang sudah kami lakukan dalam periode ini. Baik. Perkenalkan, ini adalah profil saya sebagai kepala sekolah. NIP saya adalah 1967, di mana saya itu dilahirkan tahun itu, tua banget gitu ya. Kemudian saya menjadi PNS itu tahun 1994. Wow, sudah berapa lama ya. Kemudian tempat tanggal lahir saya sudah diterangkan tadi oleh Pak pengawas kami, yang insya Allah kami berdampingan ya Pak, berdekatan ya. Saya dari Indramayu yang terkenal dengan buah mangganya. Ya, kenal kan dengan buah mangga? Santai saja, jangan ini. Teman-teman saya, tim saya ini yang kelihatannya gugup. Aduh ibu, tenang saja lah. Ibu kan dinilai seberapapun oke, gitu ya. Tepuk tangannya mana dong? Ini adalah NRKS saya, NUPTK saya, jabatan saya Kepala Sekolah. TMT saya berada di SMA Negeri 12 Kota Depok ini adalah 11 Maret tahun 2022. Saya dilantik dan penempatan saya promosi Kepala Sekolah di SMA Negeri 12 Kota Depok. Adapun profil sekolah kami, yang pertama yang nanti akan ditayangkan, yang pertama ada kualifikasi akademik guru yang memiliki sertifikat pendidik, yang ketiga guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikan, bagaimana posisi tenaga administrasi sekolah, kepala perpustakaan, jumlah rombongan belajar yang ada di sekolah kami, bangunan sekolah yang memiliki insya Allah instalasi dengan daya yang mencukupi kebutuhan, yang ke-8 ruang penunjang, yang 9 adalah WC atau jamban yang dimiliki sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah kami. Baik, kita akan sisir satu persatu. Kualifikasi akademik guru, kita lihat dari jumlah guru yang berjumlah 45 orang dengan kualifikasi pendidikan S3 1 orang, saya sendiri. S2 alhamdulillah 10 orang, dan masih ada 4 orang guru yang sedang menempuh S2. Jadi menyusul nanti S1-nya 34 orang. Ini adalah jumlah guru kami Pak di sekolah ini, karena ke sekolah kecil ya, jadi hanya 45 orang, akan tetapi insya Allah kualifikasinya memadai. Berikutnya, guru yang memiliki sertifikat pendidik. Kita lihat di sini yang belum tersertifikasi sebesar 57,8%. Yang sudah tersertifikasi 42,2%. Jumlah guru 45 orang, 19 orang sudah tersertifikasi dengan rincian 12 ASN, 1 ASN dari Kemenang, 5 ASN yang baru ini P3K, dan 1 guru honorer, serta 26 guru belum tersertifikasi. Ini rata-rata adalah yang ke PSN, ASN. Baik. Sedangkan untuk guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan, alhamdulillah sudah mencapai 95,6%. Masih ada ini sedikit 4,4% yang terdiri dari 2 orang ini adalah guru baru kami Pak dari P3K, memang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Tetapi setelah kita tes uji coba di sini, beliau yang berdua ini sudah mumpuni dalam proses kegiatan pembelajaran.
Baik. Kemudian untuk tenaga administrasi yang dimiliki ini 50-50 Pak. Kualifikasi dari tenaga administrasi yang S1 50%, SMA, SMK 50%. 4 orang jumlah tenaga administrasi sekolah kami dan semuanya masih belum ASN. Jadi kami belum punya tenaga administrasi yang ASN. Ya. Berikutnya, kepala perpustakaan. Walaupun kami di sini Pak sekolah kecil, saya mengkondisikan sebetulnya tidak punya Pak ruang perpustakaan. Tapi kami mengkondisikan dan kami juga pasang tenaga yang berkualifikasi. Di sini adalah Ibu guru kita Siti Afifah SPD. Ini adalah ruang perpustakaan, bukan gedung perpustakaan Pak. Kami belum punya Pak. Jadi ini nyempil Pak. Ada satu ruangan, di mana satu ruangan ini ada sebagai ruang perpustakaan juga. Ada juga ruang staf kita, staf waka. Ada juga ada dokternya di sana, ya, itu dokter Kadir. Jadi itu Pak, kami terus terang saja kalau kita terkait dengan sarana, sejujurnya saja saya ceritakan seperti ini. Jadi ini adalah ada suatu ruang di pojok sana yang serbaguna, trifungsi Pak. Nah ini mungkin minta sekaligus dengan ketua komite bagaimana Pak untuk mengkondisikannya. PR Pak. Baik. Kita lanjut dengan jumlah rombongan belajar. Untuk periode tahun pelajaran 2002-2003, SMA 12 Kota Depok mempunyai 20 rombel. Ini juga Pak Komite saya lapor, 20 rombel, kita kelasnya hanya 12 Pak. PR juga Pak lagi ya Pak, mohon bantuannya. Untuk kelas 10, 8 rombel dengan jumlah siswa 368. Kelas 11, 7 rombel dengan jumlah siswa 294. Kelas 12, 5 rombel, jumlah siswa 197. Jumlah rombel kita 20 dengan jumlah siswa, wow keren, 859. Ini jumlah Depok Mak Bapak. Mohon untuk tim penilai, ini Depok. Saya juga kaget Pak, mohon maaf. Jadi jumlah ini ya seperti inilah adanya. Jadi mungkin kalau Bapak melihat ke ruang kelas kami, kondisinya seperti itu Pak. Baik, kita lanjut ke bangunan sekolah. Untuk bangunan sekolah kita memang sekolah minimalis, semuanya serba satu. Kalau dilihat sini, yang penting ada. Sama dengan kegiatan sekarang, yang penting ada. Mohon maaf ini ya. Jadi untuk ruang kepala sekolah yang mini, yang Pak pengawas sudah sering datang ke sana. Kalau tamunya itu 5 Pak, maaf tidak bisa diterima di ruang saya. Jadi akan kita agak geser sedikit ke depan Pak, di ruang yang tempat kita berjalan itu lobi. Itu memang tidak wajar sih seharusnya, tapi makanya kalau Bapak datang nanti tolong Bapak tidak boleh bawa teman Pak. 2 orang cukup Pak. Ini ruang kepala sekolah minimalis, tata usaha juga. Ruang kelas kita baru punya 12 ruang guru. Ini juga nyempil Pak dengan jumlah guru yang sebegitu banyak. Pinter-pinternya sarpras kita itu Pak mendempet-dempetkan itu duduknya seperti apa. Bapak mungkin boleh lihat sih kondisi kita seperti apa. Ini juga PR lagi Pak. Mohon Bapak bantuannya. Baik, untuk lab komputer itu adalah satu yang sekarang ini Ibu dan Bapak-bapak ini ada di sini. Ini adalah lab komputer yang kita sulap menjadikan ruang untuk kegiatan hari ini. Jadi komputernya kita geser dulu, jadi ada kegiatan tuh seperti itu Pak. Makanya kemarin saya meminta kepada tim penilai, Pak bisa nggak diundur, kami kan sekolahnya begini, kita harus begini, harus begitu. Akhirnya tidak bisa karena Ibu udah ini, ya sudahlah. Hajar aja terus ke tim kuning kita nih, tim kita ini siap Bu, pokoknya semangat, mau kapanpun siap. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Baik, ini ruang
perpustakaan tadi yang sudah saya ceritakan. Dan insya Allah lab kimia ini Ibu dan Bapak semuanya sudah tahu, untuk khusus untuk komite dan tim penilai. Di sebelah kanan tadi itu yang masuk itu adalah lab kimia baru kami yang masih penyelesaiannya itu 70%. Ini dari DAK. Yang insya Allah akhir tahun harusnya sudah selesai ya Bu Oy ya. Baik. Berikutnya adalah ruang penunjang kegiatan pembelajaran atau. Yang pertama ini kami punya musola. Yang tadinya musola ini sebelum saya datang, musola ini adalah ruangan biasa saja tanpa ada ciri khasnya. Nah kemudian saya berpikir pada saat rapat dari teman-teman dari luar, di rapat itu, Bu maaf ruang musola saya mau sholat di mana? Nah dari situlah kami dengan tim Sarpras membuat spesifikasi bahwa ini bukan ruang apa-apa, tetapi ini adalah musola. Musola kecil, tetapi insya Allah Pak, walaupun kecil kemakmurannya ini sangat mumpuni. Kenapa? Dari kepengurusan kegiatan musola ini, teman-teman kita semua ini, guru-guru yang ada di sini adalah support sekali Pak untuk pembiayaan apapun. Jadi keperluan dari musola itu tidak dikeluarkan dari anggaran sekolah, tetapi ini semuanya donasi dari guru-guru SMA Negeri 12 Kota Depok. Tepuk tangannya. Dan satu lagi Pak, mohon bantuannya juga Pak. Baik, jadi ini musola kita insya Allah kemakmurannya terjaga. Lab kimia ini baru 70% yang sudah kita laksanakan. Ini DAK full. Baik. Berikutnya adalah kepemilikan WC atau jamban. Jamban-jamban kita ini karena sekolah mungil dan kecil, tetapi alhamdulillah untuk jamban itu sudah sesuai dengan jumlah siswa yang kita miliki. Jamban yang kita miliki yaitu jamban guru 2, jamban siswa laki-laki 16, untuk siswa perempuan 14, dengan kondisi yang insya Allah bersih. Karena tiap hari selalu saya keliling dan ini dibantu oleh Sarprasnya yang agak sedikit galak, cantik tapi galak ya. Jadi semua tim ini untuk kebersihan jamban ini insya Allah terjaga. Baik, kita masuk ke budaya mutu yang sudah ada, yang sudah kita peroleh, yang kita banggakan di sekolah kita ini, yang terkait dengan mutu lulusan, mutu proses pembelajaran, mutu guru, dan mutu manajemen. Baik, kita sisir satu-satu. Nah, dari mutu lulusan, berdasarkan penelusuran alumni SMA Negeri 12 Depok tahun pelajaran 2021-2022, kita lihat sama-sama di sini. Sekolah kita kecil, sekolah kita di ujung, yaitu Kecamatan Cipayung. Tapi insya Allah Pak, prestasi dari siswa lulusan kita ini yang masuk PTN di sini adalah 76 orang. Tepuk tangannya mana? Terima kasih teman-teman. Yang melanjutkan ke PTS 44 orang, yang sudah bekerja 21 orang, berwirausaha 1 orang, yang lain-lain ini 75 orang sedang mempersiapkan kuliah karena berdasarkan komunikasi dengan guru BK bahwa yang 75 orang ini adalah tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi kemarin itu menunggu tahun ini katanya mau ikut PTN lagi karena kemarin tidak lolos. Baik. Nah, ini juga yang kami banggakan, Pak. Untuk mutu proses pembelajaran yang sudah kami lakukan, nilai peringkat akademik ini, peringkat UTBK ini, punten Pak sombong sedikit, di seluruh sekolah yang ada di Kota Depok ini dari 1 sampai 15, kami sendiri Pak yang meningkat Pak, untuk yang lainnya menurut. Dengan peningkatan ini perlu sombong ya. Jadi Ibu dan Bapak terima kasih, Ibu dan Bapak guru.
Untuk penilaian, perolehan penilaian, nilai total kami di tahun ini, periode tahun 2022, data statistik, nilai total kita adalah 525,962. Untuk ranking nasional, yang tadinya kita ribuan, sekarang sudah mencapai peringkat nasional 645, sedangkan peringkat ranking provinsi 108. Dari jumlah sekolah yang ada di provinsi Jawa Barat. Perlu sombong ya yang ini ya. Baik. Kemudian untuk tes potensi holistik, ini poin kita ada 532,61. Untuk saintik Pak, kita 49,691. Nah, soshum ini mungkin kalau dilihat dari data statistik ini, saintik kita sedikit di bawah dari perolehan soshum ini. Jadi tes kita ini sepertinya anak-anak kita ini memang periode yang ada ini adalah jurusan yang untuk kedepannya yaitu IPS. Terima kasih guru IPS, mana guru IPS, tanda angkat tangan dong. Baik. Nah, untuk riwayat ranking nasional Pak, yang tahun kemarin kita ada di posisi 972, sekarang 4645. Untuk riwayat nilai UTBK 511,219, sekarang 602. Ini yang sombong Pak, karena dari semua sekolah yang ada di Depok, hanya kami, sekolah kami yang meningkat. Nah, kemudian untuk mutu proses pembelajaran akademik, yaitu KSN, ini adalah prestasi yang betul-betul membanggakan pada kami. Kenapa? Walaupun sekolah kami sekali lagi sekolah kecil, minimalis, tetapi KSN di sekolah kami itu 3 tahun berturut-turut kami masuk kepada tingkat provinsi. Di tahun ini kita atas nama Mustafa Raffi peringkat 7 biologi provinsi. Ada 2 siswa, yaitu atas nama siswi Vidya Sekardiansari peringkat 3 biologi. Kepada Pak Rido sebagai guru biologi pembimbingnya, terima kasih. Bapak sudah memberikan kontribusi besar kepada kami. Siswanya Bu yang hebat. Nah, yang insya Allah Pak, dengan adanya kontribusi Pak Rido dan siswa, kami akan memberikan apresiasi Pak kepada gurunya, baik itu gurunya dan siswanya. Nanti ada apresiasi dalam bentuk hadiah. Nah, tidak hanya sekedar akademik saja, untuk non akademik, kami di sekolah kami ini selalu mengikuti berbagai kegiatan, di mana ada PMR, Paskibra, karate, silat, dan taekwondo. Nah, ini Paskibra kita ini alhamdulillah juara umum, dan hari besok kita mewakili Kota Depok untuk mengikuti Paskibra KLKBB, mewakili Kota Depok untuk ke provinsi Pak. Kemudian untuk pencaksilat dan taekwondo ini tidak abal-abal, mereka semua mendapatkan medali emas Pak. Lanjut. Oke. Nah, sekarang berkat bimbingan guru-guru yang prestasi, tadi kita sudah mencetak siswa-siswa yang berprestasi. Gurunya juga tidak kalah hebat. Sudah pasti kalau anaknya prestasi, nggak mungkin gurunya tidak berprestasi. Guru-guru kami yang ada di sini yang masuk ke dalam penggerak, yaitu CGP Angkatan 6 dan pengajar praktik Angkatan 6, ini ada 3 orang. Yang pertama Pak Atib, beliau juga sebagai penggagas di sini, wakil saya Pak, yaitu di bidang kesiswaan yang begitu energi. Ini juga sama CGP Angkatan 6. Alhamdulillah kami dilindungi dan dikelilingi oleh orang-orang yang memang kinerjanya baik pula. Pak Iqbal ini merupakan wakil saya juga di bidang kurikulum. Dengan ini pengajar praktik Ibu Yeti yang ada di belakangnya ini. Ibu Yeti juga pengajar praktik Angkatan 6, juga dia terampil, juga dia sebagai pengurus MGMP PKN ya Bu, PKN.
Jadi ketiganya ini adalah orang-orang sebagai motor penggerak dari kegiatan apa yang sudah dilakukan dalam manajerial kami. Baik. Nah, demikian pula dengan prestasi-prestasi anak yang sudah kita paparkan. Pak Rido ini memang merangkap jabatannya. Tadi sebagai pengajar KSN, berhasil anaknya. Beliau juga sering diundang. Pak Rido sering diundang sebagai trainer, Pak. Dia menjadi virtual koordinator trainer Jabar. Jadi Pak Rido ini sebagai trainer, sebagai pengajar KSN juga bendahara kami, Pak. Yang insya Allah dia mumpuk pusing dan pusing, gitu ya. Nah kemudian ini Pak guru olahraga kami. Jadi prestasi yang diberikan dari juara-juara tadi, medali emas dan lain sebagainya, ini adalah seniornya. Beliau juga merupakan juara satu catur Pemkot tahun 2022, yaitu Bapak Kadin Mama. Untuk peningkatan mutu guru dalam hal supervisi, mungkin saya akan ceritakan dulu. Supervisi dilakukan oleh beberapa supervisor, di mana saya dibantu oleh teman-teman kami, rekan kami, yaitu para waka. Dan proses kegiatan supervisi ini kami memiliki dokumenternya. Dokumenter di mana di setiap guru yang ngajar wajib menggunakan metode dan model pembelajaran. Adapun bukti fisik yang dilakukan tidak hanya sekedar RPP saja, tetapi ibu dan bapak guru wajib membuat skrip atau skenario seperti pembuatan film. Jadi dari semua supervisi ini Pak, nanti ada filmnya satu-satu. Dan film yang kita buat ini nanti akan kita tonton bersama-sama Pak. Menonton bersama-sama, model yang digunakan juga berbeda. Kemudian kami juga, saya sebagai kepala sekolah akan memberikan apresiasi juga Pak. Kita akan menilai, ada angkanya, ada sumber belajarnya, dan ada videonya bahwa yang menang itu memang bagus untuk mengajarnya. Nanti ada juara 1, juara 2, juara 3 yang insya Allah pada tanggal 25 November di Hari Guru ini akan diberikan reward kepada teman-teman. Baik, ini adalah kegiatan-kegiatan supervisi kita. Dan ada videonya masing-masing. Ada juga mungkin nanti bukti fisiknya ada di sini. Nah, untuk pembangunan pagar ini terkait dengan sarpras. Pada saat saya datang Pak di bulan Maret ke sini, saya langsung bertemu dengan wanita cantik di sampingnya Pak Kusnandar ini. Beliau ini adalah waka sarpras saya Pak, waka yang tercantik karena yang lainnya adalah bapak-bapak. Ini adalah yang menggagas saya untuk berlari Pak. Begitu saya datang, ditemui sama Ibu Hoiriah namanya. Bu Oi ini dipanggilnya Bu Oi. Bu Oi datang menghadap saya. Lihat saya kaget, Bu, kok sekolah kita ini nggak ada pagernya ya? Pakainya spandek Pak. Sekeliling itu spandek semuanya. Nah pada saat itulah Bu Oi langsung, Bu, kita besok rapat dengan komite. Bagaimana untuk apa? Semuanya beres, saya yang akan ini. Ibu mah hanya datang saja, duduk diam manis. Dan insya Allah alhamdulillah Pak, berkat kreativitasnya sarpras saya ini, kita mengadakan rapat yang dulu pada saat bulan Maret itu masih ketua komitenya Pak Suhartono ya. Nah sebelum pindah. Kami kemudian rapat langsung mendadak menggagas, dan pembuatan pagar ini insya Allah yang tadinya kita lingkaran sekolah ini adalah spandek, tapi alhamdulillah Bapak lihat sekarang sudah bentuknya pagar seperti ini. Insya Allah nanti di ketua komite, maaf lagi ini Pak baru begini kami Pak. Jadi nanti minta bantuan lagi untuk pagar. Kenapa? Terus terang saja, pagar ini sengaja saya buat karena ada beberapa indikasi kepada siswa
karena di saat kegiatan-kegiatan itu dikhawatirkan siswa itu lari atau menerobos dari sekolah. Tapi alhamdulillah di anak-anak kami ini anak-anak yang adem ayem saja sih sebetulnya ya. Karena terus terang saja karena saya latar belakang awal itu Pak Kus tahu dari SMA 7 Bogor. Di sini Pak adem banget, anak-anaknya nurut, seragamnya juga rapi, sampai sepatu saja itu tidak boleh warna tidak hitam. Terima kasih ini ya. Jadi ini pembakaran ini Pak Komite saya hanya berdasarkan feeling saja kemarin itu ya sudahlah ya itu tadi kinerja dari wakil saya ini. Ayo Bu, pokoknya siap lillahi ta'ala semuanya. Kalau ada apa-apa bagaimana, LSM bagaimana, Ibu baru datang, waktu saya baru datang ke SMA 12. Dan saya sudah mendengar beberapa macam informasi-informasi di Depok itu wow keren. Jadi aduh saya takut dan sekarang juga terbawa lagi karena komitenya baru. Saya bilang, Pak saya takut Pak, nanti dulu ya Pak ya kita rapatnya. Baik Bu, Pak program sudah jadi, sudah Bu, draftnya sudah, kami sudah pertemuan terus, bremnya yang belum Pak. Ya, insya Allah kita akan lakukan. Kemudian untuk pengembangan media sosial untuk mutu manajemen ini kami juga punya website, Instagram, TikTok yang kekinian juga kami punya, YouTube juga kami punya. Berikutnya ini adalah kegiatan-kegiatan ruang cerita BP dan BK. Nah, kami di dalam ruang cerita BP dan BK ini adalah yang pertama sebagai wadah bagi peserta didik di SMA 12 Depok untuk bercerita Pak tentang kehidupan, baik tentang masalah pembelajaran di sekolah, keluarga, teman maupun kegiatan sekolah. Jadi tim BK kami membuat suatu form seperti ini, kemudian kerahasiaan siswa-siswa kami terjaga di kami. Dan insya Allah semua permasalahan yang terjadi di sekolah kami ini kita rundingkan bersama, kita floorkan di tim manajemen, langsung diputuskan oleh Kak saya sebagai kepala sekolah. Ini adalah foto-foto kegiatan siswa-siswa yang berkonsultasi dengan guru-guru BK. Nah, selain tadi, ini juga ada poster campaign BP dan BK, di mana di dalam poster-poster pembuatannya ini stop bullying dan sukses. Jadi kita tidak hanya menangani siswa-siswa yang bermasalah saja, tetapi kami juga menjaring untuk siswa-siswa yang memiliki prestasi 10 besar itu terjaring, ya, untuk mengkondisikan agar PTN di tahun berikutnya lebih meningkat lagi. Baik. Nah, ini mungkin Pak Anwar sebagai pengawas pembina sudah pernah ikut ya Pak ya. Di setiap kegiatan sebelum beraktivitas kami itu datang ke sekolah itu adalah pukul 6 Pak. Pukul 6 saya sebagai kepala sekolah sudah datang Pak, guru-guru belum datang. Akan tetapi saya mewajibkan seluruh karyawan, guru dan karyawan datang pukul 6:45 sudah berada di lapangan. Kami berdiskusi di sini, berhappy di sini, bernyanyi-nyanyi di sini, mengadakan kegiatan semangat pagi. Ini kami nyontek Pak sebetulnya, ini ATM. Biasanya saya pernah jalan-jalan ke mall, mallnya belum buka. Kemudian begitu buka, itu ada hore. Lah, jangan-jangan kita juga harus begitu ya. Oke, satu. Yang kedua, saya informasi dengan wakakurikulum. Pak, kita ATM yuk. Ngapain sih pagi-pagi? Kita itu briefing, jangan briefing formal, tugas. Gimana dengan cara seperti apa Bu? Kayak di bank aja Bu. Kita buat yuk Bu. Kegiatan-kegiatan yang hanya 15 menit Pak sebetulnya. Tetapi 15 menit ini alhamdulillah ini menjadikan suatu acuan teman-teman, karena petugas untuk semangat pagi ini diputar setiap guru dan karyawan kebagian untuk menginovasi, untuk memberikan semangat pagi itu seperti apa. Ada yang sambil sorak-sorak, ada yang bergaya seperti anak TK, pokoknya bermacam-macam lah ya. Tapi disinilah tempat di mana kegiatan semangat pagi ini yang pertama membangkitkan semangat guru dan karyawan untuk memulai aktivitas bekerja. 15 menit Pak ini. Dari pukul 6.45 sampai pukul 7 bel berbunyi, langsung teman-teman masuk.
Membiasakan diri untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas, membangun hubungan sosial emosional antar guru dan karyawan sebagai wadah untuk menyampaikan informasi-informasi penting berkaitan dengan kegiatan sekolah di hari itu. Ya, jadi tidak formal kami, Pak. Baik, ini kompetensi pengembangan diri dan orang lain yang ada di dalam instrumen yang untuk PKKS ini. Yang pertama, ini adalah foto-foto kegiatan menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi, di mana nanti bukti fisiknya sudah ada di belakang yang sudah berjajar rapi ini. Kemudian poin berikutnya ini adalah mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya sudah sebutkan tadi. Ini foto-fotonya, program-programnya ada. Kemudian ini adalah partisipasi aktif dalam jejaring organisasi. Ini kemarin terima kasih juga. Ini ada Pak Kusnandar di sini. Pak Kusnandar sebagai pembina MGMP Ekonomi kalau tidak salah ya Pak ya. Ini kegiatan jejaring kita yang alhamdulillah ketua MGMP Ekonomi ada di sekolah kami, yaitu Bapak Ati. Berikutnya, menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berlaku yang tadi saya katakan bahwa kegiatan di musola walaupun kecil insya Allah kemakmurannya terjaga. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk sholat zuhur dan sholat asar biasanya di sini, dan kegiatan-kegiatan Ramadan kemarin ya Ibu dan Bapak, kita juga buka bersama ada di sini. Baik, ini untuk kompetensi pengembangan yang terkait yang tadi saya katakan, di mana upaya pengembangan lingkungan belajar. Saya di sini menjadikan suatu contoh di saat-saat teman guru itu ada yang berhalangan, saya datang untuk menggantikan. Ya, walaupun mungkin bidang mapel saya berbeda dengan teman-teman, akan tetapi saya mengisi full setiap kegiatan yang ada izin dari guru-guru. Saya yang masuk langsung. Kalau misalkan ada dua, berarti saya mewakilkan guru piket ataupun guru tim manajemen yang ada di sekolah yang tidak ada jam ngajar. Baik, ya, ini juga sama proses kegiatan pembelajaran. Ini kualitas profesi berpusat pada murid yang kita lakukan, peningkatan MGMP tadi. Nah, ini juga melibatkan orang tua murid sebagai pendamping dan sumber belajar. Kami dalam kegiatan-kegiatan itu juga ini ada Bapak ya Pak ya di sini ya Pak ya. Kemarin kita ada kegiatan ini juga Bu Mia yang hari ini mohon maaf katanya tidak bisa hadir. Ini adalah bendahara, beliau juga adalah bendahara di kecamatan, kantor kecamatan. Kemudian kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh sekolah kita, kemudian didampingi oleh komite, kerjasama dengan komite. Oke, kompetensi kepemimpinan manajemen sekolah kita lihat di sini. Nah, ini juga pada saat mengembangkan dan mewujudkan visi misi sekolah yang berpotensi pada murid. Kami mengundang beberapa pemateri, diantaranya adalah ini ada Pak Agus, ada juga Pak Anwar waktu itu ya Pak ya kegiatan ini, dan ini ada Ibu KCD kita yang hadir dalam membahas visi misi sekolah. Baik, ini adalah kegiatan-kegiatan tadi. Kita lanjut saja pengembangan sekolah. Tinggal melihat, nah ini dia tadi yang pada saat kita pembangunan pagar. Oke, sebentar. Nah, baik Ibu dan Bapak, itu adalah program-program foto-foto yang sudah dipaparkan oleh saya, adalah yang kegiatan aktivitas saya. Nah, kemudian agar tidak capek gitu ya mendengarkan saya ngomong dan ngomong. Nah, saya akan tampilkan video kegiatan aktivitas sekolah selama saya berada di SMA Negeri 12 Kota Depok. Selamat menyaksikan.